Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Senang yakin kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, tetap bersukacita, mengucap syukur. Apalagi saat ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Nah, siapa yang sudah mandi? Sudah sarapan? Nah, kalau sudah semua, yuk adik-adik kita duduk yang baik, yang manis, yang rapi, supaya kita dapat mengikuti ibadah online ini juga dengan baik. Dan Tuhan Yesus senang dengan pujian dan ibadah adik-adik. Yuk, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita nyanyikan sebuah lagu. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul, kita berkumpul.
Untuk mulai ibadah kita dan pembacaan Alkitab kita hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, tutup mata, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Terima kasih kalau hari ini Bapa kami masih dapat berkumpul bersama mengikuti ibadah online. Kami memohon kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat berkumpul bersama kami di sini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka juga boleh mempunyai kerinduan yang sama dengan kami untuk beribadah bersama, mendengarkan firman-Mu dan memuji serta memuliakan Engkau dengan lagu-lagu pujian. Bagi teman-teman kami yang sakit, kami berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk teman-teman kami yang sedang dalam ujian, Tuhan juga kiranya memberkati mereka sehingga mereka boleh mengikuti ujian dengan baik. Tuhan yang menyertai dan memberikan kemudahan serta kelancaran buat teman-teman kami yang sedang mengikuti ujian di sekolah masing-masing melalui ujian online. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Rohul Kudus-Mu Bapa memberikan sukacita senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ampuni dosa dan salah kami sehingga kami layak menerima anugerah dan berkat-berkat-Mu yang baru. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu.
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Adik-adik, hari ini adalah hari ke-50 setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapa yang tahu nama perayaan kebangkitan Tuhan Yesus? Iya, benar. Kita merayakan Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali dalam kurun waktu 40 hari. Namun, Tuhan Yesus tidak lagi tinggal di dunia. Ia kembali ke surga. Peristiwa ini kita rayakan sebagai, siapa yang tahu? Iya, sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Walau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para murid tidak dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur dan penolong kepada murid-muridnya. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Adik-adik, bacaan Alkitab ini bercerita tentang Petrus, salah seorang murid Yesus yang berdiri untuk menjelaskan peristiwa yang baru saja terjadi. Peristiwa itu terjadi setelah 7 minggu sesudah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah kenaikannya. Para murid berkumpul di salah satu rumah dekat Bait Allah. Mereka bersatu dalam iman dan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Untuk menunggu kedatangan Roh Kudus, mereka berkumpul dan terus berdoa. Nah, ketika mereka sedang berdoa, Roh Kudus datang tiba-tiba seperti angin dan terdengar seperti suara gemuruh yang memenuhi ruangan di mana para murid berkumpul. Kemudian para murid melihat semacam lidah api hingga di atas kepala mereka masing-masing. Namun tidak ada rambut yang terbakar. Orang banyak yang berada di luar rumah mereka juga mendengar suara gemuruh itu. Mereka semua gempar dan menjumpai para murid yang sedang berbicara dalam bahasa asing dari negeri yang jauh-jauh. Orang banyak itu kaget mendengar para murid memuji Allah dengan bahasa mereka. Bahkan ada yang menuduh para murid itu sedang mabuk karena anggur. Salah seorang murid, yaitu Petrus, berdiri menjelaskan tentang apa yang terjadi. Kata Petrus seperti ini. Kami bukannya mabuk seperti kamu sangka, sebab hari baru pukul 9 pagi. Tetapi inilah yang dikatakan Nabi Yoel. Demikianlah firman Allah, bahwa kelak pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas segala manusia, sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Barang siapa kelak berseru kepada nama Tuhan, dialah yang selamat. Selanjutnya ia mulai bercerita tentang Yesus. Nama itu tidak asing lagi bagi para yang hadir itu. Mereka pernah mendengar tentang dia. Bahkan ada yang sudah melihat mukjizat-mukjizatnya dan penderitaannya. Mereka sendiri juga turut berseru di hadapan Pilatus. Salibkan, salibkan dia. Mereka juga tahu ia sudah mati dan dikubur. Melalui peristiwa itu, Petrus berkesempatan untuk bercerita dan menjelaskan Yesus yang menderita,
mati, bangkit, dan naik ke surga. Di sanalah dia bersemayam di sebelah kanan Tuhan Allah. Orang banyak terheran-heran, walau orang Yahudi sudah berulang-ulang membaca kitab para nabi, baru setelah mendengar khotbah Petrus, mereka mengerti isinya. Baru kemudian mereka sadar akan dosa-dosa mereka karena menolak Tuhan Yesus. Mereka mendengar Petrus berkata tegas bahwa dialah juru selamat, Kristus Yesus yang telah kamu salibkan itu. Adik-adik, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua manusia seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bagi yang percaya kepada Allah yang berkarya dan Yesus, mereka akan selamat. Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid dan juga sekarang diberikan kepada kita sebagai murid-Nya. Roh Kudus yang menemani, menghibur, dan menolong kita dari sekarang dan selamanya. Dengan penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadi murid yang setia dan melanjutkan karya Yesus di dunia. Sekian dulu cerita kita minggu ini. Kiranya adik-adik juga di rumah dapat mengerti bahwa Roh Kudus ada buat adik-adik yang percaya kepada Kristus. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang ibadah hari ini. Kiranya ibadah ini Bapa boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan kasih kuasa pimpinan Tuhan saja. Inilah kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Yuk kita angkat pujian penutup kita. Dengar Dia panggil nama saya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.